Wah cuy, balik lagi bersama saya Ali Akbar. Oke cuy, di video kali ini gak seperti biasanya ya. Kita di video kali ini gak ngebahas Mobile Legends, gak ngebahas gameplay, gak ngebahas tentang game lah. Pokoknya ini di luar dari game ya. Sesuai dari judul, kita bakalan cerita-cerita horor pas gua nanjak ke Gunung Cikuray di Garut pas tahun 2020. Oke. Itu sebelum corona ya, sebelum COVID-19 menyerang gitu kan, pada bulan Februari kalau nggak salah, pas bulan Februari. Oke, sebelumnya jangan lupa di like, comment, and subscribe guys, biar gua tambah semangat bikin video kayak ginian lagi nih. Kan soalnya lagi gabut sih, lagi ada waktu kosong, lagi gabut, jadi gak ada jadwal live stream ya. Oke, kita bikin video kayak gini aja. Oke, kita langsung saja ke ceritanya cuy. Oke, nah pada saat itu musik seram nih, udah ceritanya musik seram. Pas tahun 2020 itu gue rencana muncak ke Gunung Cikuray ya sama teman-teman gue di kampus gitu cuy. Oke, dan itu pun gue berangkat cuman bertiga, cuman dua temen gue, dua ya. Oke, cuman bertiga, berarti total bertiga, satu tenda berarti ya. Nah, di situ gue berangkat dari jam 9 kalau gak salah, dari Kuningan. Itu dari rumah berangkat jam 9, terus ya di perjalanan itu sampai Garut kurang lebih 5 jam, 4 jam 5 jam lah. Itu juga kayak ngebut gitu cuy, Nah, singkat cerita, gue udah sampai cuy di pos pendaftaran di bawah di Cikuray via pemancar ya BTW. Di bawah kan kayak ada pendaftaran tuh yang seikhlasnya ya, pendaftaran warga gitu kan. Nah di situ gue bayar 5.000 kalau gak salah. Nah itu nyampe itu udah jam 1 siang, itu posisinya cerah banget coy. Posisinya di langit itu biru, pokoknya nggak ada teduh sama sekali, kabut juga gak ada coy. Pokoknya cerah. Nah itu bikin menambah mood gue untuk cepet-cepet mendaki Gunung Cikuray itu cuy, biar dapat sunset. Nah ini yang seru nih. Pas udah pendaftaran itu kan 5.000, bayar 5.000 kan. Nah kita langsung aja nanjak. Nah pas nanjaknya itu jalannya itu waduh sumpah, itu jalannya kayak jalan pecah. Pokoknya itu batu semua, kayak bukan jalan coy, kayak apa ya, kayak kandang sapi menurut gua ya. Aduh jalannya itu waduh nggak beraturan lah, nggak beraturan banget untuk dilewati oleh motor metik terutama ya. Nanjak pas ke pos Simaksi pendaftaran yang di atas, yang ada di pemancar itu kan, itu udah memakan waktu 2,5 jam coy. Itu naik motor, gua pakai motor NMAX ya. Ini kalian kalau mau tahu ini footage-nya nih kayak gini. Nah kayak gini tuh kayak apa ya, kayak jalannya tuh kayak gini, bebatuan gini dari bawah sampai atas tuh kayak gini terus sampai pos pemancar. Nah singkat cerita lagi di situ gua bayar lagi. Pas di pos pertengahan kan ada 3 pos ya, ada pos di bawah yang bayar 5.000, yang di tengah bayar kayaknya 10.000 atau 15.000 lah, gua lupa lagi, pokoknya segituan lah. Dan yang ketiga di pos Simaksinya coy. Oke, nah singkat cerita udah sampai Simaksi itu jam setengah 4 sore. Itu posisi pas nyampe Simaksi itu kayak cerah banget gitu, kayak gak ada kabut, gak ada apa ya. Dan di situ gue belum sholat, temen-temen gue belum sholat, dan gue jaga dulu carrier gue jaga carrier ya. Temen gue yang 2 sholat gantian kan, sholat asar. Dan nah pas temen gue sholat asar coy, di sini kabut turun dengan tebal banget. Padahal tuh tadi cerah banget coy, cerah banget tadi itu. Nggak tahu kenapa itu tiba-tiba kabut turun tebal banget. Ini footage-nya kalau kalian mau lihat ya, ini itu sumpah di sini tuh gue udah lagi tunggu temen gue sholat coy. Jadi ini kabutnya tuh tebal banget, dan di sini sepi banget orang, nggak ada sama sekali orang di sini ya. Gue tunggu kayak di warung gitu, warung juga tutup. Nah setelah temen gue sholat, giliran gue sholat kan. Nah itu posisi jam 4 lah, gue sholat jam 4, setengah 5 itu gue udah siap-siap, udah packing lagi, mau berangkat cuy, nanjak ke Gunung Cikuray. Nah kan kalau di Gunung Cikuray via pemancar itu kayak ada gerbang gitu kan, kayak ada gerbang masuk kayak dari tanaman gitu gerbangnya ya.
Nah pas gua masuk ke situ coy, kan posisi gua itu yang paling belakang ya, paling belakang. Nah, pas masuk ke situ coy, waduh, ini punggung di sini berat banget, berat seberat-beratnya, memberatkan beratnya, sumpah coy, berat banget pokoknya. Cuman ya gue masih bisa nahan lah, masih bisa paksain untuk nanjak lagi ke Simaksi. Kan Simaksinya di gue bayarnya di bawah ya, kata abangnya itu di atasnya tutup coy. Nah jadi gue bayar Simaksinya di bawah, tapi di atas juga di Simaksinya itu ada orang coy. Pas gue nyampe di Simaksi itu ada orang, dia tuh ngomong gini coy, ya udah mending kalian istirahat aja dulu, ngecamp dulu aja di sini, kata penjaga Simaksinya ya. Ya kata gue tuh, iya mending camp aja dulu di sini daripada nanti kita ngecamp di jalan, kan nggak ada tempat camp kalau di trek pendakiannya ya. Cuman temen gue di situ kayak maksa banget, ya udahlah, udah jangan camp di sini, mending kita lanjut aja, nanggung soalnya nih udah mau maghrib. Gue tuh iya juga sih, cuman kalau ngecamp di sini juga gue pikir bahan-bahan makannya gue bakalan habis malam itu coy. Jadi mending gue lanjut aja di situ. Gue lanjut itu sampai maghrib. Nah pas maghrib coy, itu belum nyampe pos 1, itu masih seperempat juga belum, itu udah maghrib kan, udah masih kedengeran suara ajan kayak gitu. Nah itu pas maghrib gue break kan, gue istirahat dulu sebentar, gue tenangin dulu badannya. Soalnya kan ini punggung sakit banget, terus punggung sakit, mual, terus kayak kepala itu pusing banget. Nah pas maghrib itu gue kayak mendengar suara wow kayak gitu coy, suaranya coy di sebelah jurang ya kan. Di Gunung Cikoray itu kayak banyak tempat-tempat kayak jurang gitu kan, di bawah lah pokoknya, di posisi bawah kayak denger suara-suara kayak gitu coy. Gue takutnya suara ngegeram itu, takutnya itu macan atau apa, kayak gue takutnya itu hewan, bukan apa-apa, gue takut hewan coy. Kan aduh itu gak lucu banget ya, di gunung gitu kan ada hewan, lu aduh gimana ya, kalau mau kabur gimana cuy. Posisi Gunung Cikuray kan gini banget ya, apa namanya, curam banget posisinya kan. Dan itu gue istirahat ya sambil mendengarkan suara-suara mistis kayak gitu coy. Cuman gue belum cerita ke temen gue ya. Nah singkat cerita lagi, gue langsung berangkat lagi cuy, dikarenakan nanggung banget. Nah gue berangkat lagi, pas berangkat tuh 1 jam perjalanan, kalau itu 1 jam perjalanan itu kayak kan gue paling belakang ya, kayak ada yang ngikutin gitu, kayak ada yang ngikutin coy. Dan di tas juga, di carrier gue juga kayak berat banget, tambah berat, semakin atas semakin berat coy. Itu gak tahu entah kenapa ya, sebelumnya juga gue gak pernah kayak gitu di Gunung Ciremai ya. Di Gunung Ciremai gue gak pernah kayak gitu juga, paling juga ya capek-capek sedikit lah, ya wajar lah ya. Itu udah gak wajar, menurut gue itu udah gak wajar banget sih, apalagi ditambah suara-suara aneh kan. Nah pas gue perjalanan 1 jam ya, itu gue badan udah gak kuat banget, udah lemes banget, pokoknya udah gak kuat lah, punggung gue udah sakit banget punggung gue ya. Gue ngomong sama temen gue, udahlah gue mending ngecamp di sini daripada gue nanti mati cuy tengah jalan. Mending gue ngecamp di sini, udah turutin gue, sumpah ini gue sakit banget punggung gue. Ya udahlah, temen gue akhirnya nurut sama gue. Kita buka tenda kayak di jurang gitu coy. Jadi ini tenda, ini jurang coy. Aduh sayang banget gue gak di videoin ya, soalnya itu gue udah mikirin badan banget, udah gak mikirin di videoin coy. Dan ya pas bikin tenda itu kan gue nggak ngikut bikin tenda, karena ini sakit banget kan, punggung gue sakit banget. Dan semakin jelas cuy, itu semakin jelas suara menggeramnya, itu semakin jelas yang ada di bawah jurang ya, semakin jelas banget. Gue takut dong, masa enggak. Itu posisi tengah hutan loh, jam 7:30 malam itu. Dan posisi itu di jalur itu gak ada siapapun, 1 orang pun gak ada, cuma bertiga doang kan. Itulah kita buka tenda, kita makan di situ ya. Di dalam tenda pun masih kedengeran suara geramannya itu cuy. Itu gak tahu apa ya, pokoknya ini ada footage kayak gini nih. Ini kalau di kamera ini kayak gak kedengeran, cuman gua kedengeran coy, kedengeran banget di telinga gua ya. Cuman gak tahu sih teman-teman gua mendengarkan atau tidaknya ya. Nah kita bercanda-canda di dalam tenda supaya menghilangkan rasa takut, rasa cemas kita ya, bercanda-canda di dalam tenda. Nah jam berapa aja, jam 8, kalau udah jam 8, jam setengah 9 gitu,
ada orang yang mau naik, orang Garut ya, alhamdulillah banget ada orang. Nah, ada orang Garut naik. Ya udah kita bareng aja lah. Kata gue tuh kita bareng aja sama rombongan ini biar aman juga kan, biar gak takut juga. Kalau ada apa-apa pun ada orang ini kan, ada orang Garut yang asli. Nah, gue langsung packing lagi di situ. Suaranya tuh makin deket banget coy. Wow, suaranya itu makin deket banget. Pokoknya makin deket banget, dan gue berusaha sebisa mungkin tidak mendengarkan suara itu coy. Jadi gue berusaha cuek lah. Gue ngobrol-ngobrol sama temen gue biar, suaranya itu biar gak kedengeran gitu coy ya. Nah, di situ gue udah packing, udah siap banget, dan gue bilang, wah ini gue udah gak kuat ngambil carrier gitu ya. Bawa carrier gue udah gak kuat. Gue aja yang bawa. Untungnya temen gue yang ngebawain carrier gue cuy. Untungnya ya. Dan carrier gue dibawa sama temen gue cuman bawa tas lempang doang. Itu pun tetap punggung gue sakit coy. Punggung gue tetap sakit, terus mual-mual tetap malah tambah parah. Semakin atas mual gue semakin parah, pusing juga. Itu perjalanan untungnya kagak hujan coy. Coba aja kalau hujan. Nah itu gue berangkat dari tempat camp pas deket jurang itu, berangkat jam 9 malam dan nyampe tempat camp itu jam setengah 2 malam cuy. Itu karena gue doang, karena gue dikit-dikit muntah, terus ini punggung juga sakit banget. Cuman anehnya ini kaki nggak sakit coy, kaki nggak sakit sama sekali, cuman punggung sama mualnya doang tuh. Dan di sepanjang jalan itu kayak ada yang ngikutin belakang gua, padahal belakang gua tuh ada orang kan, ada rombongan kan. Cuman percis di belakang gua kayak ada yang ngikutin, kayak ada yang apa sih, kayak ada yang ini, misalkan ini punggung ya. Nah kayak ada yang kayak gini-gini coy. Istighfar, gue baca Al-Fatihah, gue istighfar di situ sepanjang jalan, gue istighfar terus. Cuman gue belum cerita sih ke rombongan tersebut ya. Nah singkat cerita udah nyampe di pos kemah ya. Kayak pos berapa? Pokoknya pos 3, pos 4 lah. Gue berdiriin tenda di situ sama temen gue ya. Jam setengah 2 itu pas di tempat camp ya ada suara cewek cuy, kayak di jurang itu kayak ada suara cewek, cuman samar-samar lah, nggak kedengeran banget, cuman samar-samar doang. Gue cepet-cepet lah buka tenda, gue buka tenda dan makan dalam tenda, langsung istirahat kan, langsung tidur gue. Dan pas tidur itu gak ada sama sekali gangguan, aman ya. Nah pas nyampe tempat camp gue mikir, wah gue kayaknya gak bakalan summit deh, gue gak bakalan ke puncak deh, gue fix gak bakalan ke puncak lah, gue pengen tidur aja lah di sini lah. Tapi gue bangun jam setengah 6 itu pas buka tenda ya, buka tenda, lihat keluar, waduh itu sunrise coy. Sunrise itu kelihatan banget, oranye gitu kan, mengelilingi itu kayak ketutupan pohon gitu, tapi tetap kelihatan ya. Terus gue tuh wah gue cepet sih, gue sarapan dia, cepet sarapan sama temen gue, cepet lah naik lah, sampai. Nah begonya gue coy, kan gue bawa nugget kan, pastikan gak ditaliin gitu, dibiarin aja kayak gitu coy di dalam tenda. Gue lupa kalau di gue itu banyak bagas coy, gue lupa banget. Pokoknya gue langsung cepet pengen summit, gue cepet pengen summit, pokoknya pengen cepet puncak. Sampai puncak itu jam 9 lah, jam 9, jam 10 udah nyampe puncak. Dan di puncaknya pun tidak ada orang sama sekali, gak ada pendaki, cuman ada ya abang-abang yang jaga warung yang ada di atas Cikura itu kan, ada kayak jualan gelang gitu lah. Cuman ada orang itu berdua itu juga. Dan di puncak itu cuman gue bertiga doang coy, berarti total berlima lah sama abang-abang jual gelang ya. Dan di puncaknya pun alhamdulillah dapet view yang bagus nih, view-nya kayak gini nih. Ini view-nya aduh bagus banget sih menurut gue. Ini jam berapa? Ini jam setengah 10-an lah, jam 10-an. Udah siang banget. Nah, di situ gue ngobrol-ngobrol sama temen gue, foto-foto ya seperti biasa lah mendaki ya, tanpa foto-foto ya hal yang nggak mungkin lah pendaki itu pas di puncak ke foto-foto ya. Nah jam 11 gue turun ke pos 3 ke tempat tenda ya. Nah pasnya lagi di situ tenda gue digeren sama bagas coy, dikarenakan itu kan nugget itu kebuka, jadi si bagas itu mencium bau nugget, jadi langsung saja digeren di tenda gue ke bawah. Nah untungnya nggak ke jurang sih, masih di atas sih, ini masih ada pohon jadi aman, nggak ke jurang. Nah di situ makanan gue habis semua. Di situ ada roti, ada nugget masih banyak, ada tempe juga habis semua sama dia, nasi udah habis. Pokoknya makanan tinggal sedikit banget, tinggal mie doang. Dan itu jam setengah 12 siang coy. Rencananya gue pengen turun itu jam 1 siang biar pas turun ke bawah itu nggak terlalu kemalaman cuy. Nah apesnya lagi di situ pas gue mau turun udah packing sama orang Garut juga udah packing, hujan deres banget coy, hujan badai. Di situ gue waduh
ini nggak bisa, kalau lanjut ini nggak bisa. Cuman itu tuh gua bawa apa namanya, bawa mantel kan, mantel plastik kayak gitu cuy. Cuman ya tetep lah itu hujan deras banget, kalau dipaksain juga gak bakalan bener kan. Ya udahlah kita istirahat dulu, kita buka tenda lagi. Di situ badan gua makin menggigil cuy, makin pusing, makin mual, makin menggigil. Cuman nggak ada gangguan sama sekali, itu badan gua udah gak enak, pokoknya udah gak enak banget lah. Oh, istighfar itu sepanjang waktu itu di situ di tenda istighfar terus. Itu soalnya kan badai kan, dan tenda gua kan robek tuh. Tenda gua robek, itu air masuk cuy ke dalam tenda tuh. Nah, singkat cerita itu gua nunggu hujan tuh berapa jam ya, pokoknya sampai sore lah, sampai maghrib kalau nggak salah, sampai maghrib. Nah, maghrib itu udah lumayan reda cuy. Nah, maghrib gua packing, jam 6:30 gua packing lagi, paksain lah turun lah. Kalau nggak dipaksain nggak kapan turunnya cuy gitu kan ya. Gue paksain sama teman-teman yang ada, yang teman-teman Garut juga dipaksain. Ya udahlah kita paksain aja dah daripada kita kemalaman di sini. Soalnya makanan udah habis cuy, masalahnya makanan udah habis. Kalau masih banyak makanan masih bisa lah, masih bisa ngecamp lagi kan, masih bisa tunggu besok. Persediaan makanan udah habis, dan pas packing di belakang gue itu kayak ada orang, kayak bukan minta tolong sih, kayak ada orang, woi turun, kayak ada yang bilang kayak gitu, cuman samar-samar, cuman gue denger banget itu, woi turun cepetan. Dia ngomong gitu pakai bahasa Sunda sih, pakai bahasa Sunda ya, pokoknya kayak gitulah, kayak ada yang nyuruh turun ya gue cepet-cepet turun lah, cepet-cepet turun. Nah pas turun tuh gue muntah banget, dan di kiri kanan gue itu kayak ada apa ya, kayak ada suara-suara ngegerem lagi. Itu suara ngegerem gak habis-habis cuy, dari kenanya sampai gue turun suara ngegerem gue, suara ngegerem itu gak habis-habis. Gue paksain dengerin lah, gak, soalnya kalau cerita juga kan takutnya temen-temen yang lain pada takut kan, pada cemas semua kan, mending gue pendam sendirian. Nah singkat cerita itu pas hujan itu badan gue udah agak kuat banget untuk jalan lah. Gue paksain, pokoknya gue di situ haus banget kan, muntah kan. Aduh, lu pasti ngerasain lah habis muntah kayak gimana kan, ini tenggorokan itu minum habis coy, minum juga habis semua coy, minum habis, makanan habis itu. Terus pos Simaksi juga masih jauh kan, itu jam 10 malam. Gue pengen nangis di situ coy, ditambah mendengar suara gerem-gereman kayak gitu, terus badan gue gafir, pengen muntah, mual, pusing lagi, punggung sakit, cuman kaki nggak sakit ya, kaki. Gue paksain turun, gue tahan haus gue tahan lapar gue lah, bentar lagi juga nyampe. Nah pas nyampe di Simaksi ya, itu nyampe jam 1 malam coy. Jam 1 malam itu belum keluar dari Gunung Cikuranya, belum nyampe warungnya ya, warung yang di bawah tuh, yang di bawah tadi itu belum nyampe di situ. Gua di situ minum dulu, gua istirahat dulu situ setengah jam, dan kita lanjut lagi jam 1:30 kita turun lagi ke Kebun Teh ya, ke Kebun Teh. Nah pas keluar gerbang yang pertama tuh, yang awal masuk tuh, nih kan gua tadi mual, pusing, sama punggung gua kayak berat banget kan. Itu seketika hilang coy, sumpah seketika hilang aja di situ. Badan gua kayak merasa, waduh kok ini apa namanya, kayak ringan banget ya badan gue ya. Padahal itu bawa carry itu ringan banget, dan fit, sumpah ini kayak gak merasakan apapun, kayak gak mual, kayak gak pusing, kayak gak sakit ini punggung, enggak coy, udah hilang semuanya. Aneh kan, aneh sih menurut gue. Ini hal-hal yang kayak gini tuh baru kejadian ke gue itu baru 1 kali coy. Sebelumnya gue muncak Cermai itu nggak merasakan kayak gitu coy. Ya biasa aja, muncak biasa. Cuman kalau mendengar suara-suara kayak gitu udah biasa lah ya. Cuman nggak sampai digangguin, sampai kayak ditumpangin gitu cuy punggung gua cuy. Nah di situ gua udah nyampe di warung, udah tenang, gua bercerita sama temen gua. Ternyata temen gua juga ngedenger cuy, denger suara-suara yang kayak gitu, suara-suara aneh coy. Semuanya mendengarkan, cuman nggak langsung cerita di situ kan, karena ya takutnya malah cemas gitu kan. Nah di situ gue ngobrol-ngobrol di warung ya, makan-makan, gue haus banget, gue lapar banget, so gue berdiri tenda lagi di situ, gue tidur lagi di situ. Dan paginya itu temen gue tepar coy. Ini paginya tuh Cikuray cerah banget nih, piusnya kayak gini nih. Ini pius di Cikuray itu kayak gini coy. Paginya itu cerah banget, biru, bener-bener biru. Dan di sini bisa kalian lihat itu parkiran motor. Tadi ya parkiran motornya cuman ada 5 motor coy. Jadi ya bisa dibilang ya sepi banget lah, Gunung Cikuray itu sepi banget lah. Nah jadi kesimpulannya coy, bagi kalian yang mau muncak entah itu kemanapun, gunung manapun, kalian jangan meremehkan coy. Nah
gua pas sebelum muncak, pas rencana itu pas di kosan coy, gua kayak udah sompral gitu, kayak gua udah ngeremehin lah, wah Gunung Cikuray mah dekat, cuma 2.800 doang ah, pokoknya itu ya cemen lah. Gua udah perhitungan waktu, paling gua di sini berangkat jam 9 kan, gua cerita-cerita di kosan, berangkat dari Kuningan jam 9, nyampe jam 12 paling di Garut itu kan. Nah, jam 12 langsung istirahat, jam 1 langsung summit. Gua ngomong kayak gitu pas di kosan cuy. Kenyataannya tidak. Summitnya jam setengah 5. Muncaknya jam setengah 5, itu pun kabut cuy, kabut parah. Jadi buat kalian yang mau muncak, jangan meremehkan gunung manapun ya, jangan meremehkan gunung manapun. Ini real. Kejadian gua ini real, dan jangan meremehkan lah. Itu dari gua, jangan meremehkan gunung manapun ya. Jangan sompral juga. Oke, mungkin segitu dulu aja cerita-cerita horor dari gua ya. Ini kayaknya penting gitu sih. Gua gabut sih guys, gua pusing mau bikin video apa ya. Jadi gua cerita-cerita aja lah ke kalian yang mudah untuk diedit videonya coy. Oke. Mungkin terima kasih banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe bila kalian terhibur. Thank you banget yang udah nonton. Dan sampai jumpa kembali di cerita horor selanjutnya guys. Bye-bye. Jadi cerita tadi itu enggak semuanya real. Jadi cerita yang tadi itu kayak ya 70% asli nyata, 30% gue bumbu-bumbui biar tambah serem lah. Oke. Bye bye.